Welcome back to Napsyuth. Wah, nggak terasa nih udah episode 3 aja podcast Napsyuth kita. Dari episode 1 kita udah ada pilot introduction, terus episode 2 kita ada Christmas edition. Nah, di episode 3 ini nih kita ada satu topik request yang menarik banget dari Sobat Naps di rumah. Sore hari ini gue ditemenin sama 2 orang narasumber yang menurut gue keren-keren banget nih. Ada Kak Mega Hutagalung dan Bang Ara Simanjuntak. Shalom. Halo. Shalom. Wah, apa kabar nih Kak, Bang? Baik. Baik ya, puji Makasih Tuhan udah ya. diajakin ya. Oh iya, nanti diajakin lagi ya? Diajakin lagi. Oke. Lagi ada kesibukan apa nih Bang? Gimana, Mbak? Kalau aku sih ya kerja lah biasa. Kalau Bang Ara? Aku lagi lanjut sekolah, jadi lagi lumayan sibuk. Dengar-dengar lagi ngambil PhD ya Bang? Iya. Wih, keren banget. Ini juga baru kali ini ketemu Bang Ara lagi setelah Iya, sekian sekian lama. lama. Saking sibuknya ya? Iya benar. Well, nggak sekian sibuk ya sih, tapi Udah beda benua. lama nggak ketemu. Tapi dengar-dengar Kak Mega juga baru lulus S2 ya Kak? Belum sih, tapi makasih doanya ya. Bentar lagi ya? Iya, iya. Diundang ya? Iya. Oke. Nah, topik di episode 3 ini nih kita bakal bahas tentang grief and loneliness dan gimana cara mengubah duka menjadi kekuatan. Kita tuh nganggep topik ini tuh relate banget sama kita semua karena ya duka itu tuh inevitable kan sebenarnya. Saat kita harus mengalami duka, itu tuh waktu Tuhan udah berkehendak ya akan jadi. Misalnya saat Tuhan memanggil orang yang paling kita sayang, atau saat misalnya teman-teman kita berkhianat, atau misalnya ditinggalin pacar misalnya. Waduh. Itu juga out of our control kan sebenarnya. Iya. Iya, inevitable. Makanya semua manusia tuh bakal pernah ngalamin duka. Mau itu yang paling level mild sampai ke level ekstrim pasti pernah lah ya. Dan kita semua tuh udah bisa dibilang we all have gone through that sebenarnya gitu. Nah, yang pertama nih yang mau tapi sebelum kita bahas mau disclaimer dulu, gue di sini tuh bukan expert dalam hal psikologi maupun filosofi mengenai duka ini, tapi di sini tuh kita mau sharing-sharing aja our personal experience Iya. aja biar siapa tahu ada teman-teman yang dengerin di rumah bisa ngerasain kalau kita tuh ngalamin ini bersama-sama, lo tuh nggak sendirian gitu. Kita juga nggak bilang bahwa duka kita lebih gede daripada duka mereka ya. Bener. Mau itu sedang, besar maupun kecil, itu semua duka dan itu semua kita harus bisa jalanin. Yep. Kan? Bener. Oke, pertama nih gue mau nanya. Di sini tuh ada dua narasumber yang keren-keren banget kan? Berat ya. Gue- Dengan diri lo yang sekarang nih, what you are right now, pernah nggak lo ngalamin satu momen duka di mana lo ngerasa oh my god ini life changing moment banget, ini tuh membuat diri gue menjadi diri gue yang sekarang gitu. Kalau gue kayaknya sama kayak banyak teman-teman Aposo, gue kan juga merantau sekarang. Terus gue rasa salah satu kondisi duka yang paling ngubah gue itu selalu ngerasa kesepian, tapi itu kayak serangan berturut-turut gitu loh. Kan kayak pernah ada sebutannya kayak ketika hujan datangnya langsung kayak diserbu bareng-bareng, nggak pernah yang satu sendiri doang. Nah di gue waktu itu rasanya lagi jauh banget dari orang tua gitu kan, dari keluarga juga. Kemudian tiba-tiba dibilang bahwa waktu itu mungkin kondisi kuliah gue tiba-tiba dibilangnya oh mungkin Anda harus mundur. Kemudian tiba-tiba juga waktu itu lagi sikon kayak di US lagi nggak enak, terus kemudian dibilangnya mungkin Anda harus deportasi dalam waktu kayak 3 bulan. Oh my god. Kemudian juga waktu itu duit tiba-tiba dipotong dari si universitas gitu ya. Jadi ya kayak berbagai hal ini terakumulasi dalam jangka waktu kayak dalam sebulan 2 bulan, dan rasanya kayak ya udahlah ini udah gagal aja, kayak ditabokin berkali-kali. Dan itu rasanya kayak ya udah gue give up aja lah, kayak ini udah terlalu sulit buat gue. Dan akibatnya jadi waktu itu benar-benar sampai kayak berapa ya, gue mau megang komputer juga rasanya takut, gue keluar rumah juga rasanya takut gitu. Itu lumayan parah. Tapi saat itu yang lo lakuin apa? Sampai akhirnya lo bisa coping through that gitu. Wah, itu jarak yang jauh banget tuh antara kayak momen terjadinya sampai dengan kemudian bisa dibilang coping. Gue rasa di minggu-minggu pertama ketika gue ngerasain itu, gue bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. Gue bangun tidur cuma nyalahin laptop terus kayak berusaha nonton YouTube, lalu rasanya kayak gue salah kalau gue nggak kerja. Gue kemudian nggak ngetik, lalu rasanya gue bersalah. Terus tiba-tiba udah malam aja
Dan end up hal kayak gitu berulang selama sehari, 2 hari, 2 minggu, 3 minggu. Dan akhirnya gue telat sekitar 2 bulan. Gue nggak bisa bilang bahwa gue dengan cepet coping ya. Cuma akhirnya kayak gue beraniin aja buat iya udah kayak perlu dikerjain aja. So satu pagi bangun terus kayak oke, kita cobain deh. Dan itu nggak bisa sendiri, ternyata itu perlu kayak dukungan banyak banget orang buat bisa. Gue buka laptop doang habis itu bilang bahwa oke, this is it, hari ini gue bakal ngelakuin sesuatu yang beda. Itu panjang banget Tapi puji Tuhan sekarang berarti udah nggak di fase itu lagi gitu ya Bang. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau sekarang berarti udah nggak merasa sendirian dan udah merasa keep on track gitu? Masih sih. Masih sih ya? Kalau gue ngerasanya ya, kayak sendiri, sepi, sedih itu bukan hal yang kayak linear aja. Gue ngerasanya dalam pengalaman gue tuh kayak berputar aja, akan ada aja momennya muncul lagi. Kayak apa ya? Yang nggak pernah cycle-nya lo kelar gitu aja. Dan gue pikir yang paling penting diperhatiin soal gimana lo keep on dengan struggle lo, tetap komit dengan apa yang lo kerjain, walaupun situasinya bisa makin parah, bisa enggak juga. So iya, gue nggak bisa bilang bahwa sekarang udah selesai sih, cuma I'm working my way through it. Oke, mantap banget, keren. Kalau Kak Mega nih? Mungkin nggak jauh-jauh dari Bang Ara ya tentang kesendirian ketika menjadi anak perantau gitu. Jadi aku tuh dulu S1 di Medan Diusu, dan itu I was all alone gitu. Walaupun ada saudara, tapi gimana pun juga kita harus benar-benar bisa stand up by ourselves kan. Walaupun orang tua juga mendukung secara finansial, secara moral gitu, tapi balik lagi pasti kita ada rasa kesendirian di sana gitu. Dan ketika itu aku bisa bilang itu titik terendah ya, bukan dari sisi ekonomi, tapi merasa kayak I finally find a way to how to find a good friend yang memang fit buat kita gitu. Dan pada saat aku di Medan itu kan it's completely a different culture ketika kita di Jakarta gitu ya. Mungkin Bang Ara juga paham gitu. Sama halnya juga dengan orang-orangnya, walaupun sama-sama orang Indonesia tapi budayanya, cara bertemannya itu kan berbeda. Dan pada saat itu aku berteman dan ada beberapa hal yang mungkin kurang cocok gitu. Kurang cocok dengan mereka sampai akhirnya aku di titik yang I have to be all alone without a friend. Tanpa teman sama sekali gitu. Dan itu berat banget gitu. Aku sampai yang ngerasa kayak aduh, emang gak ada yang mau temenan sama gue gitu ya, atau memang ada yang salah dengan gue gitu. Sampai kayak gitu. Dan aku yakin pasti teman-teman penonton Naps Youth juga yang di fase-fase SMA ataupun baru masuk kuliah gitu pasti ngerasain itu sih, aku rasa. Masih di tahap benar-benar harus, apalagi perantau ya, harus menyesuaikan nih cara pertemanan gitu. Mungkin akan ada yang teman-teman harus benar-benar berjalan sendiri gitu, nggak punya teman gitu, karena memang selama masa kuliah kan kita emang harus independen ternyata. Benar gitu. Dan jadi di situ aku benar-benar ngerasa aduh, yang pas SMA tuh kayaknya teman-teman solid semua, ini gue harus benar-benar bisa sendiri, kadang ada drama-dramanya, dan itu benar-benar capek sampai di titik terendah nggak punya teman sama sekali. Itu ngerasa benar-benar sendiri. Dan pada saat itu aku anak kos loh gitu, sendirian, harus benar-benar fokus kuliah juga karena ada ekspektasi orang tua gitu kan ya. Dan belum lagi ada kayak drama-drama yang akhirnya menarik kita untuk harus merespon itu. Dan satu-satunya cara yang waktu itu aku hadapi adalah dengan menguatkan diri sendiri dan berdoa sih. Ini nggak maksud untuk gimana-gimana ya, tapi emang bener, doa sih. Bener, harus doa sih. Doa, karena pada saat itu tuh ngerasa kayak nggak punya teman sama sekali gitu. Mau cerita ke orang tua atau temen SMA, mereka nggak akan paham. Iya benar. Gitu, mereka nggak akan bisa ada di sini menghadapi apa yang kita rasakan. Jadi lo mau cerita ke semua orang tentang perasaan lo, kan ada yang bilang gitu kan ya, coba untuk share gitu ke psikolog atau kemana. Tapi kembali lagi mungkin orang beda-beda ya menghadapinya ya. Kok gue kalau cerita sama orang kayaknya nggak kelar juga ya masalah gue gitu. Sampai yang udah oke, jalanin ini semua sendiri, nggak masalah ada drama apa-apa, yang penting kita nggak belok ke kiri ke kanan. Bener. Tujuan kita adalah sekolah gitu. Selesaiin itu semua sambil bawa Tuhan di setiap paginya. Mungkin kalau dibilang kalau nggak ada masalah itu aku nggak bisa lebih dekat sama Tuhan sih. Serius? Iya, nggak bisa lebih dekat sama Tuhan karena ngerasa nggak punya teman gitu loh, bener-bener nggak punya teman kecuali emang ngadu ke Tuhan. Dan di situ bisa dibilang titik terendah yang it's a life changing gak sih sampai sekarang. Jadi ngerasa kayak satu-satunya teman yang bisa dipercayain cuma Tuhan sih
Benar. Itu relate banget sih sebenarnya saat kita ngerasain terpuruk banget, ngerasain kayak di paling dalam di hidup kita tuh. Tapi saat kita mau cerita ke siapapun, sebenarnya tuh misalnya kita punya keluarga, masih punya sebenarnya. Tapi waktu kita cerita tuh kita tahu lo nggak akan ngerti sama apa yang gue rasain. Mungkin bahkan lo akan ngerasa apa yang gue rasain tuh sepele gitu. Padahal saat kita sendiri yang ngerasain tuh kita udah sampai kayak nangis-nangis atau apa. Tapi saat kita cerita sama orang lain, orang tuh maybe nggak relate gitu. Benar. Nah itu kalau misalnya kita yang rasain, kalau misalnya ada teman di sekitar kita nih yang ngerasain itu, sama kayak tadi kita bilang lo nggak akan relate sama gue. Saat teman kita datang ke kita untuk cerita tentang gue kayak gini nih, gue nggak punya teman nih, atau misalnya gue gimana ya, gue kayaknya nggak kelar-kelar nih, kerjaan gue nggak kelar-kelar nih, sekolah gue gimana ya. Saat mereka datang ke kita nyamperin itu, kira-kira tuh baiknya kayak gimana kita nanggepin mereka? Karena tuh sering banget kan ada perdebatan, lo tuh seharusnya kalau misalnya ada orang cerita dengerin aja, atau misalnya lo ada orang cerita tuh kadang tuh mereka nggak minta solusi, lo tuh cuma dengerin aja. Tapi saat kita dengerin doang, dia ngerasa sama kayak kita ngerasain tadi, lo nggak relate sama gue gitu. Jadi baiknya gimana? Iya, gue rasa ya yang rada tricky sama soal grief dan juga ngerasa sepi itu karena satu sisi grief itu selalu personal banget dengan kita, tapi juga sisi lain itu hal yang secara umum orang-orang juga rasain kan ya. So gimana antara apa yang orang lain ekspektasiin ketika kita lagi bersedih dan apa yang kita sendiri lagi alami, seringkali kan mismatch ya, kayak nggak nyambung gitu. Dalam kasus gue misalnya, waktu ada temen gue yang gue tahu situasi lagi parah banget. Waktu gue ngelakuin kesalahan dengan gue nyamperin dia, terus kemudian gue nanya, gue bisa bantuin lo? Gue bisa bantuin lo bla 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 gitu kan, dengan mode berpikir seakan-akan kayak gue bisa nawarin sebuah solusi yang mungkin gak sesuai dengan kondisi dia. Makin kesini gue makin belajar bahwa ternyata hal pertama yang perlu kita lakuin sebagai temen buat bisa ngebantuin orang lagi bersedih ya nanya soal dia itu kenapa dan dia itu butuhnya apa. Seringkali kita datang dengan ekspektasi bahwa kita bisa nyelesain isu dia. Bener banget. Dengan standar nilai, standar kelakuan yang kita punya gitu ya. Sedangkan ya enggak, orang lain kadangkala punya kebutuhannya sendiri yang mana kita nggak tahu dan kita nggak bisa asumsiin. Jadi emang perlu nanya dulu, apa yang bisa gue bantu? Kalau misalnya dalam kasus gue waktu itu, akhirnya gue cuma nemenin dia doang buat duduk dan bengong aja. Kita nggak ngobrol. Dia cuma bengong doang. Ketika dia bilang, "Ra, gue lapar deh. Mau cari makan? Ayo gitu." Dan ketika sampai udah mulai agak malam, dia bilang, "Ra, gue mau pulang." Iya, gue anterin pulang. And then ya udah gitu aja. Dan gue menerima perlakuan yang sama juga dari teman-teman gue ya. Yang itu gue bersyukur, shout out buat teman-teman saya. Ketika gue lagi di momen-momen yang parah banget, hal pertama pasti mereka akan nanya, lo butuh apa? Apa yang bisa kita bantu? Dan rupanya itu lumayan sulit ya buat in general orang terima bahwa apa yang lo lagi hadapin dan apa yang gue hadapin itu mungkin berbeda, dan seringkali kita nggak bisa asumsiin lagi apa yang terbaik buat orang itu. Berarti lo terima itu dari teman-teman lo ya? Iya, support banget. itu. Ya, kita tepuk tangan dulu nggak sih untuk teman-teman Ara? Terima kasih teman-teman. Terima kasih ada A, B, dan C di mana-mana Anda berada. Dengerin sih pasti ya. Dengerin. Oke, kalau Kak Mega? Kalau yang dibilang Bang Ara itu benar-benar ngebantu banget sih buat semua orang yang lagi ngerasain sedih atau kesepian. Jadi sesimpel nanya, lo butuh apa? Gitu. Kalau dibilang sih, balik lagi itu simpati atau empati yang kita berikan kepada orang itu. Dibanding kita jadi pahlawan kesiangan yang kayak udah kelar nih masalahnya terus kita kucuk-kucuk mau bantuin gitu. Padahal pas dibutuhin dia nggak ada gitu kan. Itu istilahnya kan pahlawan kesiangan gitu. Jadi paling tepat tuh sebenarnya adalah ketika masalah itu lagi ada, kita lagi ngerasain itu, kemudian orang datang bilang lo butuh apa. Mungkin kita nggak bisa ngasih rasa sedih atau semua hal yang menyakitkan itu dibagi-bagi ke orang tuh kan nggak mungkin. Jadi yang paling sesimpel yang bisa dilakuin ya cuman lo butuh apa. Misalnya kalau lo lagi sedih, lo butuh yang manis-manis gak? Gitu. Nih gue kirimin lo coklat, gue gofoodin lo coklat, martabak, kayak gitu. Dan somehow itu bener-bener bener-bener ngebantu sih dibanding hanya untuk kayak dia cerita panjang lebar terus lo cuman bilang GWS. Iya. Gitu. Itu nyebelin banget sih. Itu nyebelin gitu. Kayak apa sih?
Iya, karena kalau aku sih mungkin beda-beda ya, sama kayak diet gitu. Diet kan beda-beda di setiap orang gitu. Sama juga dengan hal coping mechanism dalam hal grieving ini gitu. Di setiap orang beda-beda gitu. Mungkin ada orang yang kalau lagi sedih dia cara jalan keluarnya adalah cerita ke sana kemari gitu biar dia lebih bisa ngeluarin gitu, ngungkapin and then ya merasa lebih lega. Kalau misalnya aku pribadi kan enggak ya gitu. Lebih kayak membutuhkan orang untuk bisa kayak tadi nemenin jalan kayak gitu kan, nemenin teriak di atas gunung gitu kayak gitu kan. Jadi buat aku sih yang paling paling forbidden lah istilahnya, yang paling nggak banget itu adalah kalau orang lagi sedih atau butuh bantuan jangan pernah hanya bilang GWS atau semangat gitu. Iya tuh. Ya buat semangat oke. Kayak kurang helpful ya. Banget Iya. sih. Karena sebenarnya kita nggak harus ngerjain yang gimana-gimana atau kasih kayak treatment yang gede atau gimana. Iya, nggak perlu Kita gitu cuma banget. kadang tuh apa yang mereka butuhin sekecil apapun itu bisa membantu mereka banget dan kayak cheer up their day kan sebenarnya. Iya, tapi gue rasa ya kita juga perlu ngakuin bahwa nggak semua orang punya kapasitas yang sama buat bisa spend waktu lebih dengan lo ketika lo lagi bersedih. Iya, Iya. benar. Nggak semua orang punya energi, uang, waktu yang sama. Seenggaknya buat bisa selalu ada, selalu nemenin, jadi backup lo gitu kan. Jadi speed dial ketika di HP buat, please bantu gitu. So, in the end gue rasa, kalau buat gue personally ya, emang harus dimulai dengan kitanya sendiri yang lagi bersedih. Ketika gue waktu lagi bersedih banget, lagi parah banget, dan gue lagi kayak cerita pertama gue tadi itu, gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue akhirnya mutusin buat gue akan ngelakuin satu hal kecil itu aja hari ini, dan besok gue akan lakuin hal yang sama tapi agak lebih gede. Misalnya besok lebih gue usahain lagi, misalnya kayak waktu itu gue akhirnya mutusin buat gue buka laptop, gue buka Microsoft Word gue mulai nulis sekalimat, dah, that's it. Gue nggak ekspektasiin diri gue buat ngelakuin hal yang lebih, gue nggak nuntut diri gue buat gue harus ngelakuin satu, enggak. Gue tutup, besok gue lakuin lagi tapi nambah separagraf, besok 2 paragraf, besok ngelakuin lagi. Dan gue ngerasa emang teman-teman gue juga selalu berusaha buat selalu ada, tapi kita juga perlu ngakuin bahwa ya lu nggak bisa expect semua orang buat ngelakuin hal yang sama. Ya. Benar-benar. Jadi itu skill juga ya buat kita yang lagi bersedih. Kita harus Iya. punya skill untuk Iya. bisa tahu diri kita tuh butuhnya gimana, cara untuk menyelesaikan masalah sendiri juga gitu ya. Iya, gue rasa be kind dengan diri lo sendiri ya. Kayak ketika lo sedih, gue yakin semua orang lagi sedih pasti sadar bahwa tiba-tiba kok gue punya limitasi ini ya dalam diri gue. Gue kira gue lebih kuat daripada ini, gue kira gue lebih mampu ngelakuin ini, tiba-tiba lo enggak. Fisik gue mentok di sini, emosi gue mentok di sini, pikiran gue mentok di sini. So, tiba-tiba standar lo juga harus berubah kan ya. Dan itu momen gue mikirnya kita harus jadi orang yang lebih baik aja buat diri kita sendiri. Kalau gue cuma bisa ngerjain segini hari ini, ya udah, besok gue kerjain lebih lagi. Kalau misalnya belum bisa, nggak apa-apa. So, lebih sabar dengan diri sendiri. Kayak ngomong-ngomong tentang grief nih, salah satu penyebab kita berduka yang no doubt itu nyesek banget adalah saat kita tuh ditinggalin sama orang yang kita kasihi untuk selamanya. Dan sering banget tuh itu terjadi secara tiba-tiba gitu. Padahal kita tuh lagi happy-happy aja jalanin hari, kayak matahari tuh bersinar cerah, burung-burung berkicau bla bla bla. Kayak senang-senang aja, tiba-tiba tak diambil semuanya. Tiba-tiba dari yang tadinya cerah, semua yang kita lihat tuh jadi mendung, kayak gelap banget, temaram banget gitu. Dan dari yang tadinya mau Jakarta seterik apapun, kita tuh jadi ngelihat kayak langitnya abu-abu, padahal sebenarnya biru gitu. Dan sering banget tuh kita saat kita ngalamin itu, traumanya tuh menimbulkan luka yang susah buat sembuh. Yang mana tuh saking sakitnya, saking kita tuh jadi kayak nangis tiap malam. Pernah ngerasain gak? Pernah ya? Pernah dong. Iya, nangis tiap Manusia ya. malam. Iya. Terus keingat sama orangnya atau merasa kayak kita mau cerita ke siapapun, padahal kita punya teman kan. Tapi kayak nggak ada yang ngerti gitu. Akhirnya itu kita mencari distraksi kesana kemari, yang mana tuh padahal bisa jadi tuh nggak sehat. Kita tuh kayak we sweep all of it under the rug. Kita tuh berusaha untuk mengabaikan aja luka yang ada. Padahal tuh kalau menurut gue ya, nggak tahu kalau misalnya menurut kami atau Bang Ara beda. Tapi kalau menurut gue tuh seharusnya kesedihan tuh harusnya di counter. Kayak kita tuh harus menghadapi kesedihan itu dan kita obatin perlahan-lahan. Nah,
yang sering banget dilakukan orang-orang adalah memilih untuk ya udahlah gue lupain aja, gue anggap itu nggak pernah terjadi. Tapi saat ada satu trigger, satu momen dia nge-trigger luka itu tuh jadi kayak pedes banget lagi rasanya, nyesek banget. Menurut Bang Ara sama Kak Mega nih, seharusnya tuh coping mechanism yang baik saat kita mengalami losing someone special tuh gimana sih? Gimana Mega? Kak Mega dulu kali ya. Oke. Mungkin buat teman-teman yang pernah ngerasain kehilangan seseorang, ini konteksnya kehilangan seseorang gitu dalam hal meninggal gitu kan. Mungkin kehilangan pacar atau ditinggal pacar, ditinggal selingkuhin juga mungkin bisa termasuk juga gitu ya. Kalau aku sih hal pertama yang seharusnya dilakukan adalah menemukan seseorang yang benar-benar tepat untuk bisa jadi apa ya, pengingat kita sih. Karena kadang mungkin ada orang yang memang dia saking sedihnya berlebihan sampai dia mau melakukan hal-hal yang negatif, misalnya mungkin suicide gitu kan, atau kemudian kalau salah pilih orang untuk bercerita atau apa, jadi akhirnya dia diajak ngedrugs atau apa gitu kan. Kita tahu di luaran sana banyak juga yang seperti itu. Jadi menurut aku hal yang penting pertama adalah menemukan seseorang untuk bisa jadi apa ya, controller buat kita dulu gitu, dan orang yang tepat ya pastinya gitu. Dan setelah itu mungkin kita bisa balik lagi ke diri kita sendiri. Kita harus gimana pun juga, karena kan balik lagi ke diri sendiri gitu kan. Yang bisa menyelesaikan masalah pasti diri kita sendiri gitu. Dan mungkin di titik-titik kayak kehilangan orang yang kita sayang atau apa, hal yang paling menyakitkannya itu adalah misalnya kayak, oh kok kayaknya dunia gue runtuh tapi orang-orang biasa-biasa aja ya. Bener banget itu. Iya kan? Iya. Ketika orang yang kita cintai itu meninggal pada saat itu, dunia gue hancur nih, tapi orang-orang tetap menjalankan aktivitasnya seperti Kok biasa. dunia tetap jalan Iya gitu ya? Nah makanya itu satu hal yang cukup berbahaya ketika kita justru malah mau untuk semoga cepat ini semua selesai, jadi dia mau mengakhiri hidupnya dan lain-lain. Jadi itu yang pertama adalah menemukan orang yang bisa menjadi controller buat dia, yang mau bersedih bersama juga dengan dia gitu, mungkin adik atau kakak gitu ya, orang-orang yang tepat gitu. Jadi supaya gak aneh-aneh lah gitu. Bener. Dan karena memang saat kita mengalami duka pun sebenarnya itu bukan salah kita, tapi tetap kita tuh harus punya usaha kan buat jangan terlalu lama berlarut-larut dalam keadaan itu, dengan cara yang kayak tadi Kak Mega bilang, cari orang yang tepat ya. Gitu. Kalau Bang Ara? Tadi pas lu bilang harusnya gimana, gue pengen agak pelan-pelan ngomongin harusnya tuh apa gitu. Karena di pengalaman gue, ya tadi lagi ya, apa yang lu hadapin dan gue hadapin walaupun kita sama-sama sedih, bakal beda banget. Jadi ketika gue bilang sesuatu itu harus, rasanya buat gue ada nggak ya sesuatu yang harus gitu kan? Karena lagi-lagi semua orang beda. So gue tadi coba mikir sebentar, gue coba nempatin diri di ada beberapa teman gue yang di tahun lalu sampai dengan awal tahun ini kehilangan orang tuanya, orang-orang tersayangnya segala macem. Puji Tuhan di gue belum ada ya, tapi gue lagi mempersiapkan. Jadi kayak apa yang perlu gue siapin dari sekarang ya? Rupanya rasa sedihnya muncul juga dari kayak membayangkan kalau ini kejadi gimana, kalau ini nanti terjadi kayak dia gimana. So buat gue ketika lagi bersedih, hal pertama yang gue rasa perlu gue lakuin adalah gue perlu ngakuin dulu bahwa emang gue bersedih. So itu perlu pelan-pelan banget prosesnya buat mengakui bahwa iya rupanya gue sedih, gue harus terima bahwa gue sedih. Dan kita coba dulu nih, kita pikirin apa yang bikin sedihnya, seperti apa sih respons gue kepada kesedihan itu gitu ya. Dan kemudian baru deh ketika lu udah bisa mulai mengakui, baru pelan-pelan mulai ngerasain oke, so apa yang bisa gue kerjain sedikit-sedikit. Kalau misal tadi kata Mega nyari teman, gue sepakat, pasti ada orang di luar sana yang bisa ngertiin. Biasanya teman deket gitu kan ya, pacar, teman deket, anyone gitu, mereka pasti bisa ngertiin. Cuma lagi-lagi, sebelum bisa sampai ke tahap itu, yang perlu dilakuin adalah menurut gue, lo jadi orang yang baik ke diri lo sendiri. Sabar, terima bahwa kalau hari ini lo belum bisa ngapa-ngapain, gak apa-apa, besok lo bisa kerjain lagi. Iya. Sementara, lo juga yakin bahwa tetap ada orang-orang di luar sana yang bisa support lo dan mau support lo. Seringkali ketika kita sedih, ketika gue sedih terutama, gue ngerasa, kayak tadi kata Mega, kesannya kayak semua tertutup gitu aja ya. Kayak gak ada orang yang lain yang tahu dan cuma gue doang yang ngalamin. Pada faktanya banyak orang-orang yang kita sayangi juga sayang balik sama kita.
dan itu yang kita perlu bisa berani juga buat bisa let them in, buat kasih ruang buat mereka bisa nanyain, lu gimana, lu apa kabar, lu ada yang bisa gue bantu apa enggak gitu. Itu butuh kerentanan diri yang gue rasa luar biasa juga ya, buat bisa nerima bahwa ternyata ketika sedih gue nggak sekuat yang gue kira. Iya, Dan itu proses yang panjang. Proses yang panjang banget, kayak memang kan ada istilah 5 stages of grief gitu kan, dari Elizabeth, I forgot the name, Elizabeth Kubler-Ross gitu kan. Jadi balik lagi tadi, memang benar prosesnya tuh nggak cepet gitu, karena di awal mungkin ketika kita kedatangan rasa sedih atau kemalangan itu pasti kita akan cenderung denial, kemudian kita akan muncul tuh anger yang luar biasa gitu. Marah sama dunia ya. Iya, marah sama dunia, kayak balik lagi, kok dunia kayaknya biasa-biasa aja ya, gue sedih gitu kan. Habis itu di tahap bergaining mulai kan. Terus tapi muncul lagi depression, dan akhirnya kita bisa menerima itu semua gitu. Jadi it's a long process and it's a long journey yang memang di proses itu butuh orang, butuh waktu, butuh banyak asupan lah supaya kita bisa sampai ke titik kita oke, kita menerima gitu. Iya, itu panjang dan mungkin nggak lurus gitu aja jangan-jangan. Iya, nggak lurus. Bisa jadi dari tahap ketiga balik lagi ke tahap pertama, dan itu bisa kayak berputar-putar di situ aja gitu. Jadi kayak waktu putus sama pacar misalnya, sama mantan. Wow. Nggak semudah itu juga lu bisa move on kan ya. Ketika awalnya sedih, kemudian lama-lama kayak oke, gue bisa nerima. Ternyata ketika kemudian denger satu lagu yang nyanyiin tentang dia, balik lagi gitu kan ya. Terus kesannya kayak kok nggak rapih nih gue nyimpen memori gue. Benar, itu lagi bargaining tuh kayaknya tuh. Iya, kok gue ternyata nggak selihai itu ternyata ngejaga ingatan gue gitu. Di situ lagi-lagi gue rasa kayak ketika lu bahkan udah sedih banget dan lu kira oke, next gue bakal bisa lepas dari ini semua, ternyata nggak juga. So iya, yang teman-teman pasti pernah denger yang 5 stages of grief tadi, but at the same time jangan-jangan itu kesannya kayak cyclical gitu ya, muter lagi, and that's okay. That's okay. Gak perlu banget langsung kayak boom selesai gitu. Semua orang punya waktunya. Kayak do whatever which makes you okay sih sebenarnya kan. Karena balik lagi ke kitanya sendiri, kayak yang tadi dibilang sama Bang Ara, saat kita ngalamin itu tuh sebisa mungkin we try a little better than yesterday, setidaknya mau itu sekecil apapun, yang penting kita berusaha gitu kan. Dengan pertama tadi tuh kayak kita nerima, oh ya udah terjadi kok. Aku mau cerita sedikit, ini kayak intermezzo aja. Aku tuh 1-2 tahun lalu gitu, aku lagi kayak ngerasa kehilangan banget, kayak merasa ditinggal, dikecewakan gitu, yang merasa I don't deserve this gitu. Situ tuh gue ngerasa oh my god, kenapa ya orang bisa jahat banget ke gue, padahal kan gue bukan malaikat, tapi ya gue nggak jahat banget sama orang lain. Maksudnya saat itu tuh gue ngerasa emang gue seberdosa apa sih sampai diginiin kayak gitu. Terus gue tiap malam tuh nangis, gue susah tidur, yang benar-benar gue tuh ngerasain apa sih gunanya gue ngelanjutin ini semua. Jangan dicontoh, tapi saat itu gue udah mulai kayak mikir-mikir, kalau misalnya gue nggak ada, emang siapa yang sedih sih gitu. Gue mikir kayak gitu. Terus saat itu untungnya, puji Tuhan banget, gue tuh dikelilingi oleh teman-teman gue yang kayak one call away dari gue. Saat gue udah mulai nangis-nangis, gue akan nelfon satu orang, gue lagi terus gue udah yang kayak gimana nih gitu. Terus sampai suatu saat tuh ada kakak KTB gue yang waktu gue telepon nangis-nangis, terus dia bilang, "Deh, nggak apa-apa, kalau mau nangis tuh it's okay, nangis aja. Nggak salah kalau misalnya lo bersedih dan lo nangis. Itu artinya lo udah menerima bahwa oh ya udah ini yang terjadi. Sekarang tuh saatnya adalah lo ngelakuin sesuatu atas kesedihan lo itu. Kayak oke, nggak apa-apa nangis, tapi jangan yang berlarut-larut nangisnya." Saat itu gue mulai berpikir, kayaknya berarti harusnya gue mulai ke next step nih. Udah terlalu lama nih gue nangis-nangis. Dan fun fact-nya adalah saat itulah gue mulai join Naposo gitu. Karena disitulah gue mikir, kalau gue nih sendirian mulu, gue akan berputar-putar di pikiran gue yang ngerasa dunia ini nggak adil, dunia ini. Padahal bisa jadi orang yang ninggalin gue tuh ya bisa digantikan oleh Tuhan dengan orang yang lebih baik, yang jauh lebih baik. Yang mana mungkin adalah teman-teman di Naposo gue kan, gitu. Jadi kayak sama yang kayak tadi yang dibilang sama Kamiga sama Bang Ara tuh,
kita tuh harus ngelakuin sesuatu untuk diri kita sendiri dulu. Bener banget kayak tadi quote-nya Bang Ara tuh bagus banget. Jadilah baik ke diri lo sendiri dulu gitu, kayak don't beat yourself up. Saat itu terjadi tuh bukan salah lo, itu out of your control. Tapi ya terima dulu aja, baik ke diri lo sendiri. Jangan ngerasa ini salah lo, ini lo gara-gara kayak gini nih, lo kayak gitu. Makasih banget nih buat Bang Ara sama Kak Mega buat waktunya. Kita Sama-sama. udah sharing-sharing di sore hari ini. Kira-kira ada yang mau ditambahin buat didengerin sama Naps Youth di rumah? Bang Ara dulu deh. Gue boleh nambahin ya. Gue rasa walaupun dari tadi obrolan kita tuh udah fokusnya nekenin ke soal apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya lakukan untuk bisa bertahan, untuk bisa ngelaluin hari-hari kita lagi sedih. Gue rasa penting juga buat kita bisa ingat bahwa kita selalu punya teman-teman, keluarga, kita juga punya orang-orang yang kita kasihi lain di sekeliling kita. Jadi, walaupun kita lagi sedih, ingatlah bahwa selalu ada teman, selalu ada orang yang sayang dengan kita di sekeliling kita, dan kita sebagai orang yang sayang dengan siapapun yang lagi bersedih, perlu bisa proaktif buat bisa reach out. Ketika misal dia lagi bersedih, atau kita lihat dia lagi sedih, atau dia tiba-tiba lagi agak beda dari biasanya, jangan ragu buat reach out, sekedar tanya, apa kabar? Dan jangan-jangan malah itu yang bisa jadi kunci dia buat bisa mulai progressing dengan apapun yang dihadapin. Benar-benar. Karena kita nggak tahu ternyata dia lagi ngalamin apa gitu ya. Yep. Oke, Kak Mega ada yang mau ditambahin? Mungkin singkat aja kali ya, karena ini waktunya juga udah mau habis. Jadi kalau menurut aku sih grieving itu kan it's not something that we can choose, tapi how we react on that is how something that we can choose gitu. Jadi ketika ada kemalangan itu kita memang nggak bisa ngapa-ngapain, tapi gimana kita memilih diri kita untuk merespon atau bereaksi terhadap itu yang bisa kita tentukan gitu. Jadi selalu untuk balik lagi, kamu punya teman, kamu punya sahabat, keluarga yang tahu banget gimana yang kamu rasakan, jadi jangan pernah ngerasa sendiri. Dan terlebih ya, ada Tuhan gitu loh. Yeah. Tuhan itu dekat dengan orang yang sedang berduka dan sedih gitu. Benar, keren. Oke, Sobat Naps Youth di rumah, kalau misalnya punya satu topik khusus yang sekiranya menarik buat kita diskusikan, kita sharing-sharing bersama, atau misalnya nih pengen ikut join sharing-sharing sama kita, ngobrol-ngobrol di podcast Naps Youth, boleh banget langsung hubungin aja ke @nhkwp Sudirman gitu. Dan juga jangan lupa untuk dengerin podcastnya di Naps Youth di Spotify